Baiklah, saya akan menyajikan mata kuliah Manajemen Portofolio menjudul Efisiensi Pasar dan Retur Tidak Normal dalam Manajemen Portofolio. Apa itu efisiensi pasar? Pasar dikatakan efisiensi jika harga saham dengan cepat dan akurat mencerminkan seluruh informasi yang tersedia, baik itu informasi masa lalu, publik maupun privat. Konsep ini menjadi fondasi penting dalam memahami perilaku harga aset. Pasar dikatakan efisiensi jika harga saham mencerminkan seluruh informasi yang tersedia. 3 bentuk efisiensi pasar menurut teori: efisiensi pasar lemah, semi kuat, dan kuat. Implikasi: sulit mendapatkan retur abnormal secara konsisten jika pasar efisien. Bentuk efisiensi pasar yaitu efisiensi pasar lemah. Harga mencerminkan seluruh informasi, historis harga, analisa teknikal tidak akan menghasilkan retur abnormal secara konsisten. Efisiensi pasar semi kuat yaitu harga mencerminkan seluruh informasi publik, baik analisis teknikal maupun fundamental, tidak akan menghasilkan retur abnormal secara konsisten. Efisiensi pasar kuat, harga mencerminkan seluruh informasi, termasuk informasi privat, bahkan informasi orang dalam, tidak dapat menghasilkan retur abnormal secara konsisten. Retur tidak normal atau abnormal retur. Retur tidak normal adalah kelebihan retur yang diperoleh secara investasi dibandingkan dengan retur yang diharapkan berdasarkan tingkat risikonya. Ini seringkali menjadi indikator adanya anomali di pasar. Definisi: retur yang melebihi retur yang diharapkan berdasarkan risiko pasar yang relevan. Penyebab: sering munculnya akibat informasi baru, kejadian yang tak terduga, atau kesalahan penilaian pasar. Contoh, saham yang naik tajam setelah pengumuman laba yang jauh di luar ekspektasi pasar. Hubungan efisiensi pasar dan retur tidak normal. Konsep efisiensi pasar sangat erat kaitannya dengan kemunculan retur tidak normal. Dalam pasar yang efisien, peluang untuk mendapatkan retur abnormal secara konsisten sangatlah kecil atau bersifat sementara. Dalam pasar efisien, retur abnormal sulit diprediksi dan bersifat sementara. Retur abnormal bisa menjadi indikator adanya peluang arbitrase atau inefisiensi pasar yang bersifat sementara. Studi empiris menunjukkan adanya retur tidak normal pada periode tertentu, misal efek pengumuman laba atau akuisisi. Model penilaian risiko dan retur CAPM dan model indeks tunggal. Untuk mengukur retur yang diharapkan dapat mengidentifikasi retur abnormal, digunakan model-model seperti capital asset pricing model, CAPM, dan model indeks tunggal. CAPM, capital asset pricing model, mengukuhkan risiko sistematik beta suatu aset dengan retur yang diharapkan. Semakin tinggi beta, semakin tinggi retur yang diharapkan sebagai kompensasi risiko. Model indeks tunggal menyederhanakan perhitungan risiko dengan mengkaitkan retur saham pada pergerakan indeks pasar secara keseluruhan. Contoh penghitungan: jika beta saham 1,5 dan retur pasar 12% dengan risk free rate 3%, maka retur di ekspektasi saham sama dengan 3% ditambah 1,5 dikali dalam kurung 12% dikurang 3% sama dengan 16,5%. Next, efisiensi pasar dalam praktek manajemen portofolio.
Dalam manajemen portofolio, pemahaman tentang efisiensi pasar sangatlah krusial. Investor berupaya menciptakan portofolio yang optimal melalui diversifikasi. Investor membentuk portofolio optimal dengan diversifikasi untuk meminimalkan risiko tanpa mengorbankan return. Model mortgage dan konsep main branch efisien portofolio digunakan untuk menentukan bobot aset yang paling efektif. Penelitian di Bursa Efek Indonesia menunjukkan bahwa metode penghitungan return ekspektasi dan periode data dapat mempengaruhi kinerja portofolio yang dibentuk. Contoh kasus saham efisiensi di Bursa Efek Indonesia. Studi empiris di BI memberikan gambaran konkret tentang bagaimana efisien pasar dapat diamati dalam praktek. Menurut studi CAPM, penelitian menggunakan model CAPM menemukan bahwa 15 dari 20 saham di sektor transportasi dan logistik menunjukkan perilaku yang efisien. Return aktual vs ekspektasi. Saham-saham yang efisiensi cenderung memiliki return aktual yang lebih tinggi dibandingkan dengan expected return yang diprediksi oleh CAPM. Rekomendasi investor disarankan untuk memilih saham yang terbukti efisien untuk memaksimalkan potensi return dengan tingkat risiko yang sudah diukur. Mengelola return tidak normal dalam portofolio. Meskipun return tidak normal sulit diprediksi, investor dapat mencoba mengelolanya dengan strategi yang tepat, meskipun dengan risiko yang lebih tinggi. Manfaat peluang, return abnormal dapat dimanfaatkan dengan strategi trading jangka pendek yang agresif, namun memerlukan analisa yang sangat cepat dan akurat. Risiko tingginya, strategi ini memiliki risiko tinggi ketidakpastian yang signifikan, menjadikan menantang bagi sebagian besar investor. Keberlanjutan, pentingnya untuk memahami bahwa return abnormal tidak selalu berkelanjutan dan seringkali bersifat sementara. Kesimpulan dan implikasi. Memahami, mendalami tentang efisiensi pasar dan return tidak normal adalah kunci untuk mengambil keputusan investasi yang lebih baik dan pengelolaan portofolio yang optimal. 1. Batasan pasar efisiensi. Pasar yang efisiensi cenderung membatasi peluang untuk mendapatkan return abnormal secara konsisten dalam jangka panjang. 2. Fokus manajemen portofolio. Manajemen portofolio harus berfokus pada diversifikasi yang cermat, pengelolaan risiko yang efektif untuk mencapai tujuan investasi. Selanjutnya nomor 3, mengambil keputusan. Memahami yang kuat tentang konsep ini membantu investor membuat keputusan investasi yang lebih rasional dan terinformasi. Nomor 4, optimalisasi berkelanjutan. Terus pantau informasi pasar, gunakan model yang tepat, dan lakukan evaluasi berkala untuk optimalisasi portofolio yang berkelanjutan. Demikian presentasi saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.